Kebencian itu membuat aku tidak akrab dengan teman-teman yang beragama Islam. Aku menjadi minoritas yang tidak mengalami kebebasan. Sebagai korban konflik tahun 1999, aku selalu memiliki rasa takut dan khawatir ketika berpapasan dengan orang yang berbeda agama denganku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, namaku Yamres Pakniani, orang biasa memanggilku James. Aku lahir di sebuah desa kecil di bagian timur Indonesia, tepatnya di Provinsi Maluku. Hari ini aku akan bercerita tentang narasi hidupku sebagai seorang korban dampak konflik hingga menjadi seorang pekerja damai. Tahun 1998, aku dan keluargaku liburan Natalan di kampung. Dan kami tak sempat kembali ke Ambon karena konflik terjadi di tahun 1999. Aku menjalani pendidikan sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama di kampung yang mayoritas masyarakatnya beragama Kristen. Semasa itu, aku sering menonton film-film konflik yang diputar oleh keluarga dan juga orang tua. Tontonan yang mengerikan dan menakutkan harus aku konsumsi saat itu. Tontonan-tontonan itulah yang membuat aku pada akhirnya benci kepada Islam. Aku baru kembali ke Ambon tahun 2007 untuk melanjutkan pendidikan di jenjang sekolah menengah atas. Aku tiba di Ambon dengan kebencian yang begitu dalam kepada Islam. Kebencian itu membuat aku tidak akrab dengan teman-teman yang beragama Islam. Kebetulan aku sekolahnya di SMA yang mayoritas guru dan muridnya beragama Islam. Dan itu semakin membuat rasa benciku semakin kuat. Aku menjadi minoritas yang tidak mengalami kebebasan. Aku selalu menyendiri dan tidak mau berelasi dengan teman-temanku yang beragama Islam. Nah, sebagai korban konflik tahun 1999, aku selalu memiliki rasa takut dan khawatir ketika berpapasan dengan orang yang berbeda agama denganku. Aku selalu berpikir mereka yang berbeda denganku adalah orang jahat, kejam, dan tidak manusiawi. Prasangka terhadap yang berbeda agama denganku melahirkan dendam yang berujung pada relasi yang tidak akur. Tahun 2010, aku dipertemukan dengan beberapa orang muda yang beragama Muslim. Mereka adalah orang-orang yang bekerja untuk menebarkan pesan damai kepada komunitas-komunitas yang ada di kota Ambon. Ketika bertemu dengan mereka, dendam di dalam hati semakin memanas bagaikan api dalam sekam. Komunikasi dengan mereka tidak terbangun dengan baik karena yang ada di pikiran hanyalah amarah dan kebencian. Sahabat, satu ketika aku diajak oleh mereka untuk menginap di tempat mereka yang mayoritas beragama Islam. Saya kira kita pasti akan takut dalam situasi itu diajak pergi ke tempat yang mayoritas. Rasa takut di dalam diri, sebentar malam aku akan diapakan oleh mereka. Aku takut dibunuh. Hingga pagi tiba aku tak tidur nyenyak. Kekhawatiran dan ketakutan akan dibunuh selalu ada di pikiranku. Sahabat, ternyata prasangka dan curiga yang terbesit di benakku tidak menjadi kenyataan.
Aku masih menarik nafas sampai pagi tiba. Bahkan aku disiapin sarapan oleh rekanku yang beragama Islam. Prasangkaku keliru saat itu. Hari demi hari aku jalani bersama dengan mereka yang berbeda agama denganku. Dan pada akhirnya aku mulai menyadari bahwa hidup tak harus memusuhi. Momen berjalan bersama dengan mereka yang berbeda mengantarkanku pada sebuah titik harus merenung dan harus memaafkan. Kisah pilu yang pernah terjadi tahun 1999 itu bukan kisahku. Itu kisah lama yang harus aku tinggalkan. Sahabat, akhirnya mereka yang berbeda denganku, kupanggil kakak dan adik. Panggilan kasih dari hati untuk mereka yang terkasih. Dari proses yang aku jalani bersama mereka, aku jadikan nilai untuk berbagi kepada orang lain. Aku semakin percaya bahwa prasangka dan curiga harus dihilangkan. Keyakinan ini membawa aku untuk berkenalan dengan anak-anak muda dari 7 kota di Indonesia. Kota Bandung menjadi rumah saat itu untuk kami belajar mengasihi dan dikasihi. Melalui kegiatan Board Game for Peace, aku temukan makna hidup yang sesungguhnya. Board game, seperti apa permainan itu? Saya kira kita akan pasti penasaran. Sahabat, board game adalah salah satu media pembelajaran yang dapat membantu kita untuk menyebar pesan damai. Board game bukan sekedar permainan dadu yang biasa, tapi board game syarat dengan makna. Melalui board game kita dapat saling memahami, menghargai, dan memaafkan. Setelah mengikuti pelatihan Board Game for Peace di Kota Bandung, saya akhirnya menyadari bahwa sesungguhnya hidup harus memberi arti. Arti untuk menghargai, arti untuk menerima perbedaan, dan arti untuk bisa memaafkan. Sahabat, apakah aku hanya berhenti pada tahapan menerima arti? Tidak. Aku tidak hanya berhenti pada menerima arti, tetapi juga memberi arti. Pasca pelatihan di Kota Bandung, aku berkomitmen untuk memberi arti bagi sesama di Kota Ambon dan Maluku. Bermain board game for peace menjadi sarana bagiku untuk menyebar pesan damai. Bilik-bilik masjid, gereja, sekolah, kampus, bahkan ruang terbuka menjadi wadah bagiku dan sebagian teman untuk berbagi pesan damai. Tak memandang usia, pesan damai terus kami hidupi melalui media Board Game for Peace. Aku bahkan selalu tersenyum apabila ada 2 atau 3 orang yang dapat membangun relasi yang baik. Saling menerima dan saling memaafkan. Aku dan teman-temanku pernah bermain dengan anak-anak di pesantren, masjid, di gereja, di sekolah. Kami juga pernah bermain dengan anak-anak yang mengalami gempa di Kota Ambon akhir tahun 2019. Board Game for Peace mengajarkanku untuk harus berbagi dan harus menyampaikan narasi damai kepada orang lain. Mengapa Board Game for Peace harus terus disebarkan? Karena pesan damai harus tetap hidup di tanah ini. Sahabat, ini kisahku. Kisah pahit yang akhirnya berujung manis. Aku harap kalian semua yang ada di sini pun mengalami yang sama. Tapi jangan dulu beranjak dari tempat ini. Karena ada temanku yang akan bercerita tentang kisahnya yang sangat bernilai dan dapat memberi motivasi kepada kita.
Kita sambut Muhammad Wahyu.